Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Anissa Nabilah dari kelas Meteorologi 5A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai soal yang diberikan, di mana bertujuan untuk sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah fisika awan. Lanjut saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan juga disdrometer yang juga dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama yaitu radar. Radar sendiri bekerja dengan memancarkan gelombang energi pendek menuju atmosfer, di mana ketika gelombang ini mengenai objek seperti tetesan air, kristal es, ataupun partikel hujan, gelombang yang dikumpulkan dapat meliputi uh, DBZ ataupun reflektivitas, yaitu mengukur intensitas pantulan dan memberikan informasi mengenai ukuran dan juga konsentrasi suatu partikel, juga mengetahui mengenai waktu perjalanan gelombang, di mana dapat menentukan jaraknya suatu objek dan juga adanya efek Doppler, yaitu mendeteksi gerakan partikel, di mana seperti arah dan kecepatan angin dengan perubahan frekuensi gelombang yang dipantulkan. Peran radar sendiri dalam mikrofisika awan sendiri di mana berguna untuk menganalisis struktur internal suatu awan dan memantau perilaku partikel seperti tetesan air, gropel, dan juga kristal es dengan memanfaatkan pantulan gelombang. Radar dapat mengidentifikasi pola presipitasi dan distribusi partikel dalam suatu awan. Misalnya apabila terdapat tetesan air, akan menghasilkan pantulan yang kuat, di mana apabila ada kristal es akan memiliki pantulan yang lebih lemah. Adapun kelebihan dan juga keterbatasan dalam penggunaan radar sendiri, di mana radar cuaca dapat memberikan data akurat dan real time tentang kondisi cuaca, sehingga ideal untuk memantau badai dan juga sistem awan secara langsung, di mana keterbatasan sendiri dalam penggunaan radar, yaitu tidak dapat mendeteksi objek tepat di atas radar atau adanya blind spot. Untuk sensitif terhadap suatu hambatan seperti gedung dan juga pepohonan, dan juga kualitas data dapat terganggu oleh kondisi topografi ataupun suatu gerakan pada di atmosfer. Selanjutnya yaitu LIDAR. LIDAR sendiri bergerak menggunakan sinar laser untuk mengukur suatu jarak. Sinar laser dipancarkan ke atmosfer dan waktu dibutuhkan untuk kembali ke sensor dihitung untuk menentukan jarak suatu objek. Selain itu, intensitas sinyal pantul digunakan untuk mengidentifikasi sifat suatu partikel. Adapun peran lidar dalam mikrofisika awan, yang pertama yaitu lidar mampu mendeteksi partikel kecil seperti tetesan air dan juga kristal es di dalam awan. Untuk teknologi ini dapat memetakan distribusi dan juga ukuran partikel di awan, di mana juga memberikan wawasan tentang proses pembentukan awan terjadi. Lalu selain itu dapat mempelajari mikrofisika awan. LIDAR sering digunakan untuk memantau polusi udara, memberikan data akurat untuk model prediksi cuaca, dan juga memahami lapisan atmosfer secara lebih mendalam. Untuk kelebihan dari penggunaan LIDAR sendiri, LIDAR sangat sensitif terhadap partikel kecil yang mungkin tidak terdeteksi oleh radar, sehingga memberikan data yang lebih rinci terutama untuk aerosol dan partikel awan yang tipis. Selanjutnya yaitu uh, sodar. Sonar sendiri ataupun yang bisa disebut sound detecting and ringing merupakan suatu alat yang menggunakan gelombang suara, yaitu bukan gelombang radio seperti radar untuk mendeteksi sifat atmosfer. Gelombang suara yang dipancarkan akan dipantulkan oleh perbedaan kepadatan udara akibat turbulensi atau adanya gerakan angin di atmosfer. Waktu dan pola pantulan ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin, arah angin, dan juga stabilitas atmosfer. Adapun peran sodar dalam mikrofisika awan, sodar membantu mempelajari dinamika atmosfer di sekitar awan. Nah, misalnya seperti arus udara naik ataupun adanya updraft yang mendorong tetesan air dan kristal ke ketinggian yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi dalam awan. Selanjutnya adanya angin horizontal yang mempengaruhi distribusi partikel di dalam awan. Data ini sangat berguna untuk memahami interaksi antara angin dan juga partikel awan. Adapun kelebihannya, sodar lebih hemat biaya dibandingkan radar dan lebih cocok aplikasinya seperti pemantauan angin dalam kondisi darurat, studi tentang pergerakan udara di atmosfer yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada alat disdrometer. Disdrometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ukuran, bentuk, dan kecepatan jatuh tetesan air hujan. Ketika tetesan hujan jatuh dan mengenai permukaan sensor disdrometer, alat ini akan menganalisis sinyal dari tumbukan untuk menentukan karakteristik fisik tetesan
suatu partikel yang jatuh. Adapun peran dihidrometer dalam mikrofisika awan yang pertama yaitu dihidrometer memberikan data rinci tentang tetesan air dan juga partikel presipitasi seperti gropel dan hujan es. Lalu untuk informasi ini sangat penting untuk memahami proses mikrofisis seperti collision dan coalescence untuk penggabungan tetesan air kecil menjadi tetesan yang lebih besar. Lalu ada priming, yaitu proses pembekuan tetesan air pada partikel es. Adapun kelebihan, yaitu memberikan data langsung tentang distribusi ukuran tetesan hujan, di mana dapat digunakan untuk memvalidasi model presipitasi dalam penelitian cuaca. Kita berlanjut ke soal nomor 2, yaitu menggambarkan dan menjelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Area pengisian daya utama dalam elektrifikasi badai petir biasanya terjadi di bagian tengah badai, di mana di wilayah ini merupakan suatu tempat di mana adanya updraft yang begitu cepat, di mana pada daerah ini memiliki suhu yang berkisar antara minus 15 sampai minus 25 Celcius. Wilayah dengan suhu ini merupakan kondisi yang ideal untuk menghasilkan kombinasi partikel atmosfer yang penting, seperti adanya tetesan air super dingin, yaitu tetesan air yang tetap dalam fase cair meskipun suhunya di bawah titik beku, adanya kristal es kecil, yaitu partikel es yang terbentuk dari uap air yang mengendap langsung menjadi es, lalu adanya grovel, yaitu hujan es lembut yang lebih besar dan juga lebih berat dibandingkan tetesan air ataupun kristal es. Ketika arus udara ke atas ataupun updraft yang kuat membawa tetesan air super dingin ini dan juga kristal es ke atas, droplet yang lebih besar cenderung jatuh ataupun dia bisa tetap melayang di area tengah awan. Perbedaan dalam pola pergerakan ini menciptakan tabrakan antara partikel. Ketika kristal es kecil bertabrakan dengan droplet, terjadi transfer muatan listrik, di mana kristal es kecil terdorong ke atas oleh arus udara menjadikan bermuatan positif dan juga adanya droplet yang lebih besar dan lebih berat menerima muatan negatif. Proses ini berlangsung terus-menerus dalam awan badai menghasilkan pemisahan muatan yang signifikan. Hasil dari proses tabrakan ini terbentuknya distribusi muatan yang terpisah di dalam awan badai, di mana pada bagian atas menjadi bermuatan positif. Karena kristal es bermuatan positif terdorong ke atas oleh arus udara dan membuatnya tetap berada di atas, lalu bagian tengah hingga bawah awan menjadi bermuatan negatif karena droplet yang bermuatan negatif berkumpul di area ini. Lalu pada bagian bawah awan terdapat penumpukan muatan positif yang lebih kecil akibat presipitasi dan juga suhu yang lebih hangat. Lalu selain itu gerakan angin horizontal di atmosfer atas menyebabkan kristal es kecil yang bermuatan positif di bagian awan menyebar secara horizontal, menciptakan landasan awan ataupun enfield cloud. Landasan ini juga membawa muatan positif ke area yang lebih jauh dari pusat badai. Muatan listrik di awan memiliki pengaruh langsung terhadap tanah di bawahnya. Secara alami, tanah biasanya menjadi sedikit lebih negatif. Namun, ketika adanya badai petir terjadi, muatan negatif di bagian tengah awan mendorong ataupun menolak muatan negatif di tanah, menyebabkan tanah di bawah awan bermuatan positif. Lalu landasan awan yang bermuatan positif dapat memicu pembentukan muatan negatif di tanah di bawahnya, meskipun jauh dari pusat badai petir, di mana interaksi antara awan dan tanah ini menciptakan medan listrik yang sangat kuat di antara keduanya. Seiring dengan meningkatannya muatan negatif di awan, tanah merespon dengan menjadi semakin positif. Perbedaan potensial yang besar antara muatan awan dan tanah menciptakan medan listrik yang sangat kuat. Ketika medan listrik ini mencapai ambang batas tertentu, terjadi pelepasan energi yang dimana disebut dengan petir. Petir sendiri bergerak dari awan ke tanah ataupun sebaliknya, tergantung pada distribusi muatan dan juga kekuatan medan listrik. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kilatan cahaya yang spektakuler, tetapi juga disertai oleh gelombang suara yang biasa kita kenal sebagai guntur. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan, proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin, perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Yang pertama mengenai koreksi. Untuk koreksi sendiri, yang pertama yaitu adanya efek kinetik.
Koreksi ini menjelaskan bagaimana laju perpindahan panas, massa dan momentum antara tetesan air dan lingkungan dipengaruhi oleh ukuran tetes, di mana radius ataupun R akan relatif terhadap jarak antara molekul udara. Dan pengaruh ini diklasifikasikan berdasarkan bilangan Knudsen-nya, di mana apabila L per R lebih kecil daripada 1, maka medan uap dan suhu dianggap kontinu. Untuk pertukaran dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell, di mana apabila L per L-nya lebih besar daripada 1, maka medan uap dan suhu tidak dianggap kontinu. Pertukaran dijelaskan dengan teori tumbukan molekuler di mana cocok untuk partikel udara yang lebih kecil daripada 0,06 mikrometer. Tetesan harus bergerak pada jarak tertentu sebelum bertemu dengan uap di udara. Apabila L per R hampir dengan atau sama dengan 1, tetesan awan kecil dibandingkan radius antara 0,1 dan 1 mikron, pendekatan molekul bebas dan kontinu Maxwell tidak berlaku. Pada gambar yang saya tampilkan, yaitu gambar merupakan perbandingan pertumbuhan kondensasi dengan dan tanpa koreksi kinetik, di mana dua contoh ditunjukkan untuk jari-jari awal, yaitu 1 mikrometer dan juga 5 mikrometer. Pertumbuhan droplet yang lebih kecil terhambat lebih banyak daripada yang lebih besar. Maka koreksi kinetik menyebabkan spektrum yang lebih relatif lebih luas pada waktu berikutnya daripada pendekatan kontinuumnya. Lalu adanya efek ventilasi, yaitu saat droplet jatuh dengan kecepatan tinggi. Medan uap air menjadi tidak simetris, meningkatkan transfer massa dan panas di sisi hulu droplet, di mana efek ini penting untuk penguapan droplet besar tetapi tidak signifikan untuk pertumbuhan droplet awan kecil. Koefisiensi menyamai kesatuan untuk tetesan saat bertumpu dan meningkat. Dengan meningkatnya kecepatan jatuh, koefisien tidak harus sama untuk panas transfer uap, meskipun sering diasumsikan sebagai pendekatan yang mudah. Dari hasil yang diberikan oleh Pulpecher dan Klett pada tahun 1978, koefisien ventilasi untuk transfer uap dapat ditulis seperti yang ditampilkan, di mana koefisien ini bergantung pada bilangan Reynolds, yang mencerminkan efek aerodinamis untuk droplet yang kecil, di mana R lebih kecil daripada 10 mikrometer, efek ventilasi dapat diabaikan. Namun apabila dropletnya lebih besar, di mana R lebih besar daripada 20 mikrometer, efek ventilasi menjadi lebih signifikan, terutama untuk penguapan droplet yang lebih besar ataupun partikel jatuh lainnya. Lalu ada pertumbuhan non-stasioner. Medan uap air dan suhu di sekitar droplet dapat berubah terus-menerus selama pertumbuhan, tetapi penyesuaian berlangsung sangat cepat sehingga pendekatan keadaan stabil cukup akurat, di mana studi yang dilakukan oleh Borovikov dan kawan-kawan pada tahun 1961 menganalisis solusi difusi yang tidak stabil untuk tetesan dalam bidang uap air awal yang seragam. Untuk konsentrasi molekul air N dalam NR dianggap konsisten, yaitu N0 pada jarak R lebih besar daripada radius tetesan, sementara konsentrasi pada permukaan tetes adalah kesetimbangan, yaitu NR. Dengan menggunakan hasil dari studi tersebut, menghasilkan persamaan seperti yang saya tampilkan, di mana difusi molekuler terjadi sangat cepat, sehingga medan di sekitar droplet mencapai keadaan stabil dalam waktu yang singkat, di mana sekitar 10 mikrosecond untuk droplet berukuran yang tipikal. Karena itu, pendekatan keadaan stabil tetap menjadi penyederhanaan yang valid untuk dianalisis. Lalu adanya koreksi unsteady updraft. Menurut Warner, pada tahun 1969 melakukan penelitian menghitung pertumbuhan droplet awan melalui kondensasi dalam kondisi udara naik ataupun updraft yang bervariasi. Hasilnya menunjukkan bahwa spektrum ukuran droplet seringkali tidak lebih besar dibandingkan dengan kondisi updraft yang lebih stabil. Namun, struktur udara naik ataupun updraft tertentu yang mengalami percepatan umum dapat memperluas spektrumnya, menghasilkan distribusi ukuran droplet yang bimodal, di mana pada Manton pada tahun 1979 menyimpulkan bahwa evolusi tetesan dalam paket udara naik ataupun updraft
yang tidak bercampur tidak terlalu dipengaruhi oleh struktur udara naik. Karena adanya korelasi antara kejenuhan dan juga kecepatan vertikal, di mana apabila updraftnya lemah, tetesan memiliki lebih banyak waktu untuk tumbuh, tetapi kejenuhannya rendah, dan apabila updraftnya kuat, waktu pertumbuhan lebih singkat, tetapi kejenuhannya lebih tinggi, menghasilkan efek yang saling menyeimbangkan. Dan ketidakstabilan parsel udara naik hanya mempengaruhi signifikan ketika ada aktivitas droplet baru dalam zona percepatan ke atas, ataupun adanya updraft yang lebih cepat. Lalu ada efek statistis. Fluktuasi dalam kejenuhan dan konsentrasi lokal droplet mempengaruhi laju pertumbuhan individu, di mana teori kondensasi stokastik Soviet menyarankan bahwa turbulensi dapat memperluas spektrum droplet, tetapi hal ini masih menjadi perdebatan, di mana variasi konsentrasi lokal dapat menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan droplet di lingkungan yang homogen. Menurut Srivastava pada tahun 1969 menunjukkan bahwa dalam campuran, konsentrasi tetesan yang bersifat acak mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Fluktuasi dalam konsentrasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tetesan, memperlambatnya di daerah dengan konsentrasi tinggi dan mempercepatnya di daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Meskipun fluktuasi dalam konsentrasi tetesan itu ada, pengaruhnya terhadap spektrum penurunan ukuran tetesan setelah tahap awal kondensasi dianggap lebih kecil. Menurut Kabanov dan kawan-kawan pada tahun 1971, fluktuasi alami tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi spektrum penurunan yang berkembang. Lalu selanjutnya pada soal berikut yaitu cloud seeding pada awan hangat dan juga awan dingin. Cloud seeding warm cloud ataupun awan hangat adalah teknik untuk memodifikasi cuaca dengan cara meningkatkan curah hujan. Proses ini dimulai dengan memilih awan yang cocok. Nah, biasanya jenis awan yang dipilih merupakan awan cumulus yang menjulang tinggi karena awan ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan hujan. Lokasi penyemaian sering diarahkan ke daerah yang membutuhkan hujan ataupun daerah yang dihindari adanya terjadinya hujan. Adapun langkah dalam proses cloud seeding yaitu pertama yaitu pelarutan air garam, di mana larutkan sekitar 150 kg garam higroskopis ataupun contohnya NaCl ke dalam 1000 liter air. Lalu masukkan larutannya ke dalam wadah berkapasitas 250 liter untuk diangkut. Selama pengangkutan larutan menggunakan pesawat khusus seperti contohnya RMEAF C-130 untuk membawa larutan ke udara. Pesawat yang terbang di ketinggian antara 1.500 sampai 4.200 meter sesuai dengan dasar awan yang dipilih. Penyemprotan larutan ke dasar awan di mana dilakukan oleh kru menyemprotkan langsung garam ke dasar awannya. Nah, garam ini berfungsi sebagai inti kondensasi yang membantu pembentukan tetesan awan. Dalam proses pembentukan hujan, garam menyerap uap air membentuk tetesan kecil yang kemudian membesar melalui kondensasi dan juga koalensi. Tetesan yang cukup berat jatuh ke tanah sebagai hujan, di mana hujan yang turun ini biasanya mulai turun dalam kisaran waktu 15-20 menit setelah penyemaian selesai. Hujan dapat diarahkan ke arah tertentu untuk mengatasi kekeringan ataupun menghindari adanya terjadinya hujan karena adanya suatu acara. Lalu adanya cloud seeding untuk cold cloud ataupun awan dingin, di mana teknik modifikasi cuaca untuk meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan hujan ataupun salju dengan memasukkan inti es kecil ke beberapa jenis awan di bawah titik beku. Inti es ini menyediakan dasar sebagai bentuknya kepingan salju. Setelah penyemaian terjadi, kepingan salju akan terbentuk dan tumbuh lalu jatuh kembali ke permukaan tanah. Dalam penyemaian awan dingin, teknik ini memodifikasi cara dengan meningkatkan curah hujan, di mana memilih awan yang mengandung tetesan air super dingin, yaitu air cair yang tetap dalam fase cair meskipun suhunya berada di bawah titik beku. Awan seperti ini biasanya terdapat di wilayah dengan suhu rendah, terutama di daerah pegunungan ataupun saat berada di musim dingin. Lokasi penyemaian sering diarahkan ke wilayah yang membutuhkan tambahan curah hujan ataupun salju seperti waduk ataupun area irigasi. Adapun langkah-langkah dalam
melakukan cloud seeding pada awan dingin, yang pertama yaitu mempersiapkan bahan penyemaian, di mana bahan yang di sini yang disiapkan merupakan perak iodida ataupun silver iodide yang digunakan sebagai inti es buatan karena strukturnya yang menyerupai kristal es alami. Perak iodida disebarkan dalam bentuk aerosol menggunakan pesawat ataupun generator darat. Selanjutnya penyemprotan kawat. Pesawat khusus terbang pada ketinggian yang sesuai di mana pemilihan sesuai dengan awan yang dipilih. Biasanya sekitar atau di dasar awan dingin. Perak iodida akan disemprotkan ke dalam awan, lalu selanjutnya adalah proses pembentukan kristal es. Tetesan air super dingin ini akan menempel pada perak iodida yang disebarkan tadi, lalu akan membeku dan membentuk kristal es. Uap air di sekitar kristal es tersebut akan mengendap menjadi es melalui proses deposisi, lalu peningkatan aktivitas awan, di mana terjadi pembekuan tetesan air, melepasan panas laten, dan menciptakan udara yang naik ke atas ataupun updraft. Updraft ini akan menarik lebih banyak uap air dan memperbanyak dan memperbesar kristal es. Turunnya presipitasi. Pada kristal es bertambah besar dan jatuh ke tanah sebagai salju jika suhunya cukup dingin. Dan dia bakal mencair atau ketika di lapisan atmosfer lebih hangat. Presipitasi biasanya mulai turun dalam kurun waktu 20-30 menit setelah penyemaian selesai. Selanjutnya yaitu perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Pada model satu dimensi ditunjukkan pada gambar yang paling bawah, di mana model ini menyederhanakan awan sebagai garis vertikal atau hanya mempertimbangkan perubahan variabel seperti suhu, kelembapan, dan juga kecepatan vertikal. Sepanjang sumbu vertikal ini biasanya diwakili oleh sumbu Z tanpa memperhitungkan variasi horizontalnya. Model ini sangat sederhana dan lebih cocok untuk studi konseptual ataupun kasus tertentu dengan variasi horizontal yang minimal, seperti model kolom yang hanya memperhatikan perubahan vertikal suhu dan juga kelembapan. Lalu adanya model dua dimensi. Model ini berada pada model yang paling dekat dengan teks ataupun grafik yang lebih memanjang ke bawah, di mana menggambarkan awan dalam bidang vertikal dengan dua pendekatan utama, yaitu symmetry slab, yaitu menganggap bahwa awan memiliki struktur seragam yang tak terbatas dalam suatu arah horizontal, misalnya sepanjang sumbu Y, dan persamaan diselesaikan dalam bidang vertikal, yaitu sumbu X dan juga sumbu Z. Ini berguna untuk menganalisis badai linear ataupun sistem konvektif yang memanjang. Lalu ada sistem aksial, yaitu menganggap adanya simetri radial di sekitar sumbu vertikal dengan persamaan diselesaikan dalam koordinat polar, yaitu jari-jari dan juga ketinggian. Pendekatan ini bermanfaat untuk mempelajari awan yang terisolasi. Selanjutnya adalah model tiga dimensi. Model tiga dimensi seperti yang ditunjukkan pada gambar yang paling atas, menunjukkan adanya sumbu X, Y, dan Z. Persamaan ini diselesaikan dalam tiga dimensi X, Y, dan Z, memungkinkan representasi yang lebih realistis dari struktur dan dinamika awan, termasuk interaksi kompleks dengan wind shear dan juga badai multiselular dan juga pusaran. Lalu berlanjut ke soal yang keempat, yaitu menjelaskan proses-proses pada gambar yang diberikan. Pada gambar ini menunjukkan adanya kondisi pada uap air, yaitu water vapor, adanya kondensasi. Uap air mengembun menjadi tetesan air awan ketika udara jenuh mengalami pendinginan. Seringkali terjadi pada inti kondensasi, di mana proses ini merupakan langkah awal di mana pembentukan awan terjadi. Lalu ada deposisi. Deposisi pada suhu rendah. Uap air langsung berubah menjadi kristal es tanpa melalui fase cair. Proses ini penting untuk pembentukan awan es di atmosfer yang dingin. Lalu adanya evaporasi saat adanya pencairan. Partikel es ataupun salju mencair menjadi air cair, sebagian uap air dilepaskan kembali ke atmosfer. Lalu pada air awan ataupun cloud water, terjadi beberapa proses, yaitu diantaranya ada kondensasi, yaitu proses utama pembentukan air awan. Kondensasi uap air di sekitar inti kondensasi akan membentuk tetesan air kecil yang menyusun suatu awan. Lalu adanya autokonveksi.
Tetesan air kecil bergabung menjadi tetesan yang lebih besar secara spontan. Ketika tetesan ini mencapai ukuran kritis, mereka mulai jatuh sebagai hujan. Lalu adanya proses collection. Proses ini merupakan proses pengumpulan terjadi ketika tetesan yang besar menyapu tetesan kecil selama jatuh melalui awan, di mana ukurannya akan meningkat dan massa juga semakin meningkat. Koleksi sendiri merupakan mekanisme utama pertumbuhan tetesan hujan. Lalu ada proses priming. Ketika air awan bertemu dengan partikel es, ia akan dapat membeku pada permukaan partikel es, di mana akan membentuk partikel yang lebih besar seperti groupel. Proses ini penting dalam pembentukan presipitasi yang lebih padat. Lalu pada es awan ataupun cloud ice, adanya proses deposisi, yaitu kristal es tumbuh dengan cara menyerap uap air langsung dari atmosfer. Untuk proses ini dapat meningkatkan ukuran kristal es dan mendorong pembentukan presipitasi padat seperti salju. Lalu adanya proses konversi ke salju, di mana kristal es yang kecil dapat bergabung melalui proses collection untuk membentuk partikel yang lebih besar yang disebut dengan salju. Lalu adanya melting ataupun pencairan. Proses ini merupakan ketika suhu naik, kristal es dapat mencair menjadi tetesan air awan ataupun hujan. Pada hujan ataupun rain, terdapat proses yang pertama yaitu collection oleh hujan. Tetesan air yang jatuh melalui awan akan mengumpulkan tetesan kecil lainnya yang di bawahnya, yang akan membuat ukurannya semakin besar. Hujan yang cukup besar bisa membawa partikel es ke tanah. Lalu ada proses melting ataupun pencairan. Partikel es, salju ataupun groupel yang jatuh bisa menjadi air hujan karena dia mencair melewati lapisan atmosfer yang lebih hangat. Lalu berlanjut ke soal kelima, yaitu sebuah droplet ataupun tetes tumbuh dalam kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai dengan 20 mikrometer dalam XX menit pada suhu 1x,x derajat Celcius dan juga tekanannya 10x,x kilopascal, di mana kita akan menentukan kejenuhan ambien ataupun es yang akan mengabaikan solusi dan juga kelengkungannya. Kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan, di mana berdasarkan soal ini, XX akan digantikan oleh dua angka terakhir pada NPT saya, dua angka terakhir pada NPT saya yaitu 7 dan 0. Lalu selanjutnya, diketahui bahwa radius berdasarkan waktu tertentu yaitu 20 mikrometer dan juga radius awalnya adalah 2 mikrometer. Untuk waktunya yaitu 70 menit, sekitar 4.200 detik. Lalu untuk suhunya 17 derajat Celcius. Untuk tekanannya 107 kilopascal ataupun 1070 milibar. Untuk logaritma 10 ksi yaitu sekitar 2,0,5. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk persamaan ksi sama dengan radius pada waktu tertentu dipangkatkan 2 dikurangi radius awal dipangkatkan 2 per 2T akan menghasilkan hasil yaitu 0,0471 mikrometer per second. Lalu pada suhu 17 derajat Celcius dan juga tekanannya 1070 milibar dan juga disesuaikan dengan logaritma 10 ksi, dan ketika disubstitusi pada rumus S dikurangi 1 sama dengan ksi per ksi 1 akan menghasilkan kejenuhan sekitar 100% kejenuhan. Lalu berlanjut ke soal yang kedua, yaitu menghitung curah hujan dalam milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal yaitu D sama dengan X, X milimeter dengan kecepatan jatuh U sama dengan X, X meter per second dan densitas droplet 2X, X tetes per meter kubik, di mana kita akan menggunakan distribusi Marshall-Palmer, di mana XX di sini akan digantikan oleh dua angka terakhir pada NPT saya, yaitu 7 dan 0. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui diameter sama dengan 7 mm ataupun sama dengan 7 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Untuk kecepatan
jatuhnya yaitu 7,0 meter per second ataupun uh, 7.000 mm per second. Adapun N-nya sendiri yaitu 27 tetes per meter kubik. Di mana ya ditanya yaitu curah hujan pada milimeter per jam. Dan untuk penyelesaiannya sendiri menggunakan uh, penyelesaian ataupun rumus R sama dengan Pi per 6 diintegralkan dengan variabel yang telah ditampilkan, lalu untuk kondisi single droplet, rumusnya menjadi R sama dengan Pi per R dikalikan U dikalikan D dan juga dikalikan D pangkat 3, di mana kemudian dikalikan dengan N. Lalu apabila disubstitusikan dengan ketentuan ataupun angka yang telah disesuaikan dengan NP saya menghasilkan hasil yaitu 196 mm per jam. Lalu selanjutnya yaitu soal ketujuh, yaitu awan orografi di suatu wilayah dengan ketebalan 2,xx km mengandung uap air 0,xx gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan, di mana kita akan menentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu, yaitu mengasumsikan dalam unit efisiensi penggabungan, yaitu collection, dengan pengabaian aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui adanya kondensasi. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes yaitu K3R, di mana K3 merupakan 8 dikali 10 pangkat 3 per second. Lalu menentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika adanya updraft sebesar 2x cm per second, di mana xx di sini akan digantikan oleh dua angka terakhir pada NPT saya yaitu 7 dan 0. Berikut penyelesaiannya di mana diketahui ketinggian sama dengan 2,7 km yaitu sekitar 2,7 dikalikan 10 pangkat 3 meter, lalu kandungan air sekitar 0,70 gram per meter kubik atau sama dengan 0,7 dikalikan 10 pangkat minus 3 kg per meter, lalu radiusnya sekitar 0,170 mm, di mana yang ditanya merupakan radius awal. Lalu yang kedua yaitu adanya waktu yang dibutuhkan dan juga radius apabila adanya updraft sebesar 27 cm per second. Yang pertama yaitu menggunakan persamaan RB dikurangi RT sama dengan IM per 4 PL diintegralkan dari T sama dengan 0, U dikalikan R dikalikan DT, di mana persamaan tersebut RB sama dengan RT ditambahkan E dikalikan M per 4 PL dikalikan dengan H, di mana H sendiri merupakan penggabungan dari persamaan integral, di mana apabila dimasukkan nilai-nilai yang telah disebutkan atau diketahui tadi akan mendapatkan radius sebesar 0,6425 mm. Lalu selanjutnya untuk mengetahui waktu sudah diketahui adanya K3 sama dengan 8 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 per second. Untuk persamaan yang digunakan yaitu dr per dt sama dengan im per 4 PL dikalikan K3R. Lalu melakukan penurunan dari persamaan dan didapatkan persamaan untuk mendapatkan T sama dengan 4 PL per EM K3 ln RB per RT, di mana T sama dengan apabila dimasukkan nilai-nilai yang telah didapatkan akan mendapatkan T sama dengan 15 menit 50 detik. Lalu selanjutnya pada bagian C, di mana diketahui bahwa kecepatan updraftnya sebesar 27 cm per second dan radius awalnya sekitar 0,17 mm. Untuk persamaan yang digunakan yaitu dr per dz sama dengan im per 4 PL dikalikan UR per U dikurangi UR. Lalu dilakukan penurunan persamaan dan mendapatkan penurunan RT sama dengan
minus RB, RT min RB sama dengan IM per 4 PL, dikalikan UR per U dikurangi UR. Lalu disubstitusi nilai-nilai yang telah diketahui tadi, akan mendapatkan hasil radius sebesar 0,759 mm. Nomor selanjutnya yaitu menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,xx mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar x,x meter per second, di mana akan menggunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Di mana kita di sini juga akan menggunakan tabel 8.1 pada buku Roger. Untuk NPT sendiri, pada dua angka terakhir NPT saya yaitu 7 dan 0, di mana di sini akan menggantikan variabel xx. Di mana diketahui radius ataupun diameter sama dengan 0,7 mm, lalu M-nya sendiri yaitu 1,7 gram per meter kubik, yaitu sekitar 1,7 dikali 10 min pangkat 3 kilogram per meter kubik. Lalu adanya ketinggian awan, di sini di kira-kira atau di kisar sekitar 3.000 meter. Lalu untuk kecepatan updraftnya sendiri yaitu 7 meter per second, lalu R-nya sendiri apabila disesuaikan dengan tabel yaitu sekitar 2,87 meter per second. Yang ditanya sendiri merupakan radius setelah jatuh, radius awal, radius setelah jatuh, dan juga waktu yang dibutuhkan. Untuk yang pertama sendiri, menggunakan persamaan dr per dz sama dengan im per 4 pl dikalikan ur per u dikurangi ur. Setelah dilakukan penurunan persamaan, akan mendapatkan persamaan yang digunakan yaitu RT min RB sama dengan IM per 4 PL dikalikan UR per U min UR dikalikan dengan Z ataupun ketinggian. Setelah dimasukkan nilai-nilai yang diketahui, akan mendapatkan hasil bahwa R-nya sendiri atau radiusnya sekitar 1,58 meter. Lalu yang B yaitu radius setelah jatuh atau finalnya dengan menggunakan persamaan UR per U dikurangi UR dr sama dengan IM per 4 PL dikalikan DZ, dilakukan penurunan pada persamaan-persamaan tersebut dan mendapatkan persamaan yang digunakan yaitu integral RF sampai dengan RO U per UR dikurangi integral RF sampai dengan R0 1 per RDR sama dengan integral Z sampai dengan Z0 IM EM per 4 PL dikalikan dengan DZ. Lalu dimasukkan nilai-nilai yang diketahui dan juga nilai yang telah didapatkan, akan mendapatkan hasil RF sebesar 2,383 mm. Lalu pada bagian C, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan, menggunakan persamaan dr per dt sama dengan IM per 4 PL dikalikan dengan UR. Setelah melakukan penurunan dengan disesuaikan dengan KR, K3R, akan mendapatkan persamaan yaitu ln R dikurangi ln R kecil sama dengan IM per 4 PL dikalikan K3T. Di mana di sini akan dimasukkan nilai-nilainya, di mana R besar sama dengan 2,38 yang telah didapatkan ataupun R finalnya, dan juga R kecil yaitu R awalnya yaitu 0,70 mm. Lalu disesuaikan dengan perhitungan dari nilai-nilai yang telah diketahui akan mendapatkan T sama dengan 359,93 second atau dibulatkan menjadi 6 menit. Saya rasa sekian dari saya memohon maaf apabila adanya kesalahan dalam penyampaian materi ataupun presentasi yang saya lakukan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.